Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama, silahkan login ke sim.barokaalharamain.school.id. Kemudian di menu guru, kita pilih menu kisi-kisi. Kemudian sebelum bisa menambahkan soal, maka kita harus menambahkan kisi-kisi terlebih dahulu. Klik 2 kali ditambah kisi. Kemudian akan ada 2 pilihan, apakah menggunakan Excel atau form. Kita coba dulu yang pertama dengan Excel. Kemudian sebelum kita mengupload Excel-nya, silahkan download dulu template Excel-nya di tulisan di sini. Kemudian nanti silahkan di-save. Kemudian nanti silahkan dibuka dan lakukan perbaikan pada item-item yang diinginkan. Misalnya di sini tertulis 31, kita bisa buat menjadi 3.2. Kemudian tuliskan apa KD-nya. Kemudian tuliskan materinya, kemudian setelah itu tuliskan indikatornya, kemudian setelah itu pilih level kognitifnya. Ada 3 pilihan level kognitif, L1, L2, ataupun L3. Kemudian ini juga bisa di-copy, tapi berhati-hati saat mengcopy. L4 dan L5 ini ada tanda seru di sampingnya menandakan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, ini silakan diperbaiki kembali. Jadi level kognitif hanya ada 3 tipe. Apabila sudah yakin, di-save, kita kembali lagi ke aplikasinya. Kemudian kita lakukan pilih kelas. Misalnya di sini saya pilih kelas 12. Kemudian peminatannya, kemudian mata pelajarannya, silahkan diketik bisa, kemudian dipilih, kemudian file kisi-kisi di choose file, kemudian kita pilih filenya tadi, kita open, kemudian silahkan klik lanjut. Maka nanti otomatis file-file yang tadi ada akan masuk ke dalam halaman kita. Kemudian setelah itu kita akan uji coba untuk menambahkan dari form. Kita klik dengan form, kemudian kita pilih kelasnya sama, kemudian peminatannya juga, mata pelajarannya kita pilih sama tadi ya. Untuk membedakan di sini saya tulis seperti ini dulu ya. KD, kemudian materi, tuliskan materi di sini, kemudian indikator, tuliskan di sini. Kemudian silahkan klik lanjut. Nanti akan muncul hasilnya di paling atas. Kemudian apabila telah selesai, saatnya kita melakukan penambahan soal. Akan tetapi apabila nanti ingin merubah pada kisi-kisi yang dimaksud, silahkan klik edit kisi. Kemudian nanti misalnya ini dari L3 kita jadiin L1. Ini misalnya tadi tes 2 kita rubah menjadi ya gini. Biar nanti kita bisa melihat apakah hasilnya berubah atau tidak. Ini juga kelasnya kita rubah dulu. Ya. Kemudian silahkan klik lanjut, maka nanti akan otomatis berubah. Ya. Kemudian setelah selesai kita juga bisa melakukan penghapusan pada kisi-kisinya ya. Tinggal klik di sini hapus kisi, maka otomatis akan langsung hilang. Hati-hati, yang sudah dihapus tidak akan bisa dikembalikan kembali. Selanjutnya kita akan mencoba membuat soal. Kita klik soal. Nah, di sini akan muncul kartu soal. Di sini bisa diklik ini untuk bisa memperlebar tampilan. Kemudian pertanyaannya ada di kolom yang warna kuning ini ya. Yang pertama adalah apakah pertanyaan ini mengandung gambar atau cerita yang digunakan untuk beberapa soal? Ini di sini pilihan utamanya adalah tidak mengandung gitu. Ini kita uji coba dulu. Kemudian silahkan isikan pertanyaannya. Nah, apabila Bapak Ibu guru ingin membuat soal yang sifatnya cerita, misalnya di sini adalah judul cerita. Kemudian di sini biasanya di bold ya. Kemudian kan di enter di bawah. Nah, ini enternya tidak akan dianggap enter di dalam format ini. Jadi caranya adalah ketik
pencet shift sambil memencet enter. Nah, oke, jadi shift dan enter ya untuk membuat dia seperti ada paragraf yang baru. Ini paragraf baru. Oke. Kemudian bisa di bold itu. Kemudian biasanya ada guru juga yang membuat pertanyaan apa arti kata yang bergaris bawah. Nah, di sini tidak ada underline. Jadi solusinya adalah kita blok, kemudian di style itu kita cari yang inserted text. Maka dia nanti akan ada yang bergaris bawah ya. Itu salah satu triknya. Kemudian kita buat objek jawabannya. Nanti untuk MA ada A, B, C, D, E. Sedangkan untuk MTS hanya A, B, C, D. Kemudian silahkan tulis jawabannya di sini. Oke, kemudian kalau sudah kita paste. Ya, ini sepertinya belum mendukung. Ya, kita coba langsung paste dari keyboard ya. Oke, kemudian ini. Kemudian yang opsi E. Nah, kita uji coba dulu ya. Seandainya kita klik, artinya Anda belum memilih kunci jawaban. Nah, kita harus memilih kunci jawaban dulu. Yang benar A, B, C, atau D, atau E. Kita klik misalnya C di sini. Kemudian kita tambah soal. Nah, kita akan dikasih tahu opsi jawaban E belum lengkap. Ini artinya kita belum menulis di jawaban E. Oke, kemudian kita tambah soal. Setelah itu, apabila soal sudah di-input, maka akan muncul di item ini akan berbeda, ada tulisan lihat ya. Sebelumnya hanya ada tulisan kosong. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu apa aja yang belum dibuat soal, tinggal di-search aja kosong gitu. Maka nanti yang kosong adalah yang muncul. Sedangkan kalau ingin lihat apa aja yang sudah di-input, kita klik lihat ya. Nanti kita akan bisa melihat yang sudah di-input apa saja gitu. Ya, ini sepertinya belum ya, belum bisa terdeteksi seperti itu. Nanti kita akan coba buatkan kembali ya. Kemudian untuk melihat soal kita bisa klik ini lihat. Oke, nanti dia akan muncul. Kenapa tadi ini tulisannya lain ya? Itu nggak apa-apa ya, ini hanya untuk tampilan aja. Kemudian kita juga bisa melakukan pengeditan soal. Ya, pengeditan soal, silahkan dilakukan perubahan. Kemudian ini kunci jawabannya, kalau tadi ada lingkaran-lingkarannya untuk saat penambahan soal, untuk editing tidak ada ya. Jadi hanya memilih di yang paling bawah ini. Kemudian nanti jawabannya juga akan berubah nih. Ya, jawabannya akan berubah. Untuk item-item yang lainnya sama ya. Kemudian kita buat yang namanya, misalnya ada soal yang memiliki stimulus. Nah, stimulus yang kita maksud di sini adalah stimulus gambar, artinya ada soal yang memiliki gambar, tabel, ataupun yang sifatnya berupa foto dan lain-lain. Kemudian ada juga yang menggunakan cerita. Nah, ini kita coba satu-satu ya. Kita gunakan stimulus cerita. Misalnya di sini kita tulis judul stimulusnya, nama judul cerita. Ini cerita ya. Nah, nanti tuliskan di sini apa ceritanya. Kemudian nanti kita bisa melihat ya, ini kondisi ceritanya seperti ini. Kemudian ini nanti otomatis akan ada ID stimulusnya. Ini yang mungkin perlu diingat dan judulnya. Kemudian stimulus gambar juga bisa. Kemudian silahkan di choose file, kemudian dicari file yang dimaksud. Misalnya di sini saya memasukkan gambar orang ya. Kita simpan. Kemudian kita juga bisa melihat hasilnya. Ya, ini adalah hasilnya yang tadi diupload ya. Ini adalah ID stimulusnya. Kemudian kita kembali lagi ke kisi-kisi. Kita masukkan soalnya. Nah, ini sudah akan muncul stimulus yang tadi kita buat ya. Kita misalnya masukin yang gambar. Kemudian kita masukin soalnya.
masukkan lagi. Kemudian apabila sudah, kita klik tambah soal. Nah, kemudian kita klik soalnya ya. Nanti akan muncul di atasnya ya, ini ada stimulus gambarnya ya. Stimulus gambarnya, kemudian kita tutup. Nah, apabila sudah selesai mengerjakan semua item kisi-kisi dan soal, silahkan menuju ke cetak PDF. Nah, nanti untuk kisi-kisi ini belum selesai ya, kartu soal juga belum selesai. Kita coba klik soal ujian, nanti otomatis di sebelah kanannya akan muncul lembar pertanyaan yang nanti akan dikerjakan oleh siswa. Nah, inilah nanti akan diunduh dan ditandatangani oleh guru. Ini tadi ada 2 ya pertanyaannya tadi. Ini tadi walaupun di dalam lihat tadi kan ini langsung nyambung, tapi ini di sini tetap sama ya. Ini bisa turun seperti ini. Nah, demikian simulasi kita. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.